Dulu waktu awal masuk di TVRI Maluku itu belum ada internet, nggak dapat tempat tidur, di pinggir dek kapal, dan hujan. Hujan deras, sederas-derasnya, kita hanya bisa menyelamatkan alat, kita kebasahan semua. Bilang selamat pagi, itu sebenarnya hal simpel sih, tapi menurut saya di daerah lainnya, terutama di kota besar ya. Dan kita harus mengetahui bahwa kita membuat sebuah produksi itu bukan untuk ditonton sendiri, tapi ditonton oleh publik. Halo pemirsa TVRI Maluku, nama saya Adi Nugraha. Saya bekerja di bagian teknik. Saya bekerja kurang lebih di TVRI Maluku sudah 12 tahun 7 bulan. Awal berkarir di TVRI Maluku tahun 2011, penerimaan CPNS Kominfo, dan saya masih ingat sekali penerimaan kelulusannya itu tanggal 22 Desember, pas hari ibu ya, hari ibu. Nah, di situ mungkin karena permintaan menjadi sebuah pegawai negeri sipil itu permintaan dari ibu saya, dan alhamdulillah saya lulus. Dan akhirnya saya masuk ke TVRI Maluku di tahun 2011, awal tahun sebagai editor, lalu dipercayakan menjadi subkoordinator IT Media Baru, lalu ketua tim IT Media Baru, konten media baru, dan tahun 2022 dipercayakan lagi sama pimpinan untuk menjadi ketua tim perencanaan dan pengembangan teknik. Saya menjadi salah satu bagian yang melihat bagaimana transformasi teknologi di broadcast untuk di TVRI Maluku. Saya masih mendapatkan kamera yang menggunakan mini DV, kaset mini DV, bahkan VTR-nya pun masih pakai kaset, belum ada memori, bahkan untuk playernya pun masih menggunakan VTR. Di situ kita menjadi editor dengan harus penuh dengan kesabaran, karena setiap durasi yang ada di kaset, begitu pula pada saat transfer, ketika 1 jam di syuting, ya begitu juga transfernya 1 jam. Dulu waktu awal masuk di TVRI Maluku itu belum ada internet, belum ada koneksi internet. Dinamika perkantoran kurang lebih hampir sama, pasti akan ada sedikit dinamika keributan, perselisihan, atau mungkin miskomunikasi. Adapun ketika saya masuk dalam sebuah masalah atau dinamika tersebut, saya berusaha untuk menyikapinya dengan berkomunikasi dulu dengan baik, melihat masalah itu dari sudut mana. Karena ketika kita langsung berikan tindakan terhadap suatu masalah, pasti akan menambah dinamika itu. Ketika kita tidak bisa menyikapinya, itu akan menjadi lebih besar. Saya menyikapinya dengan coba untuk bersabar dulu, melihat dari sudut pandang ini begini, sudut pandang ini begini. Nah, ketika itu kita bisa mengambil sebuah keputusan bahwa oh ternyata ini masalahnya seperti ini. Banyak faktor yang membuat saya bertahan selain kesempatan pindah itu belum ada, dari rekan-rekan kerja, dari orang tua, dari pimpinan-pimpinan yang masuk ke TVRI Maluku. Alhamdulillah, mungkin saya pribadi diajarkan sesuatu oleh orang tua bahwa dalam bekerja itu harus tekun, harus rajin, dan sebisa mungkin jangan mengeluh lah, seperti itu.
Kalau bisa, kerjakan dulu apa yang kamu bisa. Kalau memang tidak bisa, kamu mencoba bertanya pada orang lain dulu. Ketika kita berada di lingkungan yang nyaman, salah satu obat lah untuk kita bertahan selama kurang lebih 12 tahun, 7 bulan ini, 8 bulan ini. Paket Pesona Indonesia di Somlaki, karena dari produksinya banyak sekali mengalami kendala, tapi kita bisa akhirnya happy ending. Menurut saya berkesan karena awal-awal ada TV Reward, paket Somlaki itu selalu diputar di TV Reward. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari perjalanan kita yang kehujanan di kapal, kita nggak dapat tempat tidur, kita di pinggir dek kapal dan hujan deras sederas-derasnya, kita hanya bisa menyelamatkan alat, kita kebasahan semua. Sampai di sana ada beberapa kendala yang komunikasi dengan pihak yang ingin kita syuting, lalu drone nggak bisa dipakai dengan waktu yang kita harus kejar selama 1 minggu kurang lebih, karena kita harus mengejar kapal pulang. Yang berkesan juga itu produksi debat. Ada adrenalin tersendiri ketika kita produksi debat, karena bukan hanya harus meminimalisir kesalahan, tapi kita melihat situasi di area debat itu sangat mencekam. Saya mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kulturnya orang Maluku, toleransi, yang pela gandong, terus kebersamaan, kekeluargaan. Hal-hal sederhana seperti menegur, minta maaf. Teman-teman di sini ya kalau bertemu bilang selamat pagi, itu sebenarnya hal simpel sih, tapi menurut saya di daerah lainnya, terutama di kota besar ya, termasuk mungkin di Jakarta, di Makassar, itu sangat tidak ada lah, atau mungkin jarang sekali. Bahkan bukan hanya di kantor, tapi di lingkungan sekitar pun hal-hal seperti itu, nilai-nilai seperti itu di Maluku masih sangat, menurut saya sangat kental sih. Seperti itu, kayak selamat pagi, selamat sore, seperti itu. Satu kata kayaknya susah untuk dikatakan satu kata ya. Ketika saya dengar TVRI Maluku atau saya nilai TVRI Maluku, sebenarnya mindset atau pola pikir teman-teman di sini, mungkin karena kita di timur, mindset kita beda dengan yang ada di barat. Tapi kalau mungkin bisa dikatakan yang lain lagi, satu kata lagi mungkin di sini kita harus kerja keras. Dua kata ya, kerja keras, berjuang lah. TVRI Maluku ini semua serba terbatas. Terbatas peralatan, terbatas akses pengetahuan, terbatas juga dalam hal ini transportasi dan lain-lainnya. Kita harus melihat bahwa sekarang media penyiaran itu bukan hanya di terestrial, tapi di media sosial, bahkan ada lagi yang OTT, video on demand, sehingga percepatan itu harus segera dilakukan, bergerak, harus selalu belajar, selalu mengupdate, karena perkembangan teknologi itu mungkin lebih cepat dibandingkan apa yang kita pikirkan, sehingga harapannya teman-teman bisa lebih belajar, lebih banyak mencari referensi, terutama mungkin konten-konten yang lebih kreatif. Dan kita harus mengetahui bahwa kita membuat sebuah produksi itu bukan untuk ditonton sendiri, tapi ditonton oleh publik, dan kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab terhadap publik untuk memberikan pelayanan publik, informasi, edukasi, hiburan, sehingga apa yang kita dapatkan dari negara, dari pemerintah itu dapat kita pertanggungjawabkan secara baik.